Salam keajaiban. Ya, tetap saya berharap semuanya mendapatkan keajaiban-keajaiban yang positif dalam berkarya, bertindak apapun dalam kehidupan kalian semua. Pokoknya mendapatkan sesuatu yang positif. Oke. Saya masih pengen bahas tentang orang-orang yang bongkar sulap itu loh. Waduh, tambah tak cermati, tambah tak perhatikan. Akhirnya saya banyak berpikir, banyak banget. Karena gini, yang saya sesalkan satu adalah mereka masih termasuk generasi penerus ya. Generasi penerus dalam ya generasi era 2020 lah, atau generasi 2015-20 itu. Saya nggak bisa habis pikir. Terus terang sangat-sangat prihatin. Kenapa saya hanya bisa prihatin? Karena nggak bisa melarang. Itu hak azazi memang. Namun kembali seperti saya sampaikan yang kemarin, bahwa itu sebuah hal yang tidak terpuji dan amoral. Logikanya begini. Misalkan tak ambil contoh ya. Negeri ini merdeka itu karena perjuangan yang berdarah-darah oleh para pahlawan-pahlawan kita yang gugur dan yang telah berjuang mati-matian merebut NKRI sehingga merdeka ini. Nah, ini anggaplah tidak turut berjuang, tapi malah membuat apa ya? Ya kayak gitulah. Terus perlu diingat juga ya, bahwa dekade tahun 1997-98 ya. Ingat ya, sulap, pertunjukan magic itu masih hanya sebagai selingan. Ini ya kita harus flashback. Kemudian tahun 1998, 1999 mulailah fenomena baru. Ada fenomena. Kenapa saya sok tahu? Karena saya ikut dalam berjuang untuk agar pertunjukan sulap itu membumi, bisa diterima oleh banyak masyarakat. Bahkan saya sebut ketika itu dengan Deddy Corbuzier bercita-cita agar bahwa sulap itu jangan sampai menjadi
hanya pertunjukan hiburan untuk selingan, untuk ditonton sambil penonton itu makan kuaci atau ngobrol. Itu cita-cita, bisa membumi. Nah, 2008, 2010 mulailah 1998, 1900, 2000, tahun 2000, 2001 mulailah, ya kan. Semua mengalami masa keemasan. Baik pesulap jalanan, maksud saya tukang obat di jalan, pesulap yang melayani anak-anak untuk acara ulang tahun atau apa, semuanya boleh dibilang mendapatkan dampak. Toko sulap, semua dapat berkahnya. Ya. Bahkan ketika tahun berapa, saya lupa ya, ada ancam-ancaman mau bongkar sulap. Oh, itu trik. Ketika itu masalah spoon bending, saya ingat. Sorry nih, biar maksudnya saya cerita seperti ini, biar semuanya tahu tentang sejarah sulap di Indonesia, ya. Ketika itu ada pergolakan masalah spoon bending, bahwa ini. Nah, ketika itu almarhum Mr. Robin, dia sering telepon saya setiap saat, prihatin melihat bahwa kok mereka mau ngancem bongkar-bongkar permainan. Jangan. Karena apa? Kita bisa menghargailah teman-teman yang tampil, kalau perlu kita dukung. Itu Mr. Robin, saya ingat banget. Dia memohon sama saya, mudah-mudahan saya bisa mencairkan hal semacam itu. Nah, puji syukur sih bahwa ketika itu hal itu tidak terjadi, karena ya tentunya komunikasi dua arah ya, akhirnya bisa saling menghormati. Ya, padahal ketika itu lagi booming. Kemudian sekarang ini udah, siapa sih istilahnya di setiap RW atau desa nggak ada pesulap? Pasti ada. Toko sulap ketika itu membumi. Di mall mana itu banyak banget. Nah, akhirnya saingan harga, ya kan? Saingan harga, bukan saingan kreativitas, tapi ya udah, itu dagang. Nah, sekarang ini yang muncul yang bongkar sulap ini. Ini yang tidak bermoral, sekali lagi saya ngomong tidak bermoral. Siapapun lu pada ya, yang bongkar sulap, ingat, lu sudah berbuat apa terhadap dunia sulap ini? Bolehlah lu semua udah laku gitu ya, lu jualan, jangan gitu. Kalau jualan yang benar, positif dong kalau jualan. Ngosok gitu. Lu mau banyak fan, nggak gitu. Fanmu ketika lu bongkar sulap ya hanya orang-orang yang ya seperti itulah. Nggak bisa tak ngomong, ya seperti itulah. Tapi orang-orang yang benar-benar murni mau membangun, mau memajukan dunia pertunjukan sulap, tidak akan menghancurkan semacam itu. Jelas. Kalau
tak lihat sih ya itu kepentingan pribadi. Berapa sih lu dapat duit nggak show-nya nggak laku, nggak bisa ke TV atau bagaimana, nggak mampu bersaing sehingga lu cari duit lewat YouTube. Jangan dong, pakai kreativitas gitu. Kompetisi ada, kenapa nggak ikut bongkar sulap? Walaupun subscribermu itu ribuan, penontonmu juga ribuan, tapi dengan orang yang benar-benar berjuang dalam dunia pertunjukan sulap, lu bukan apa-apa. Sekian ribu sama bukan apa-apa. Saya gelisahnya kenapa? Saya berpikir ketika bayangin ini dengan rasa kemanusiaan aja, rasa moral ya, rasa moral. Ketika seseorang yang cuman punya duit pas-pasan beli alat sulap, ya kan, pengen bisa menghibur anak-anak kecil, ya, dengan seperti itu, ketika bermain udah anak kecil nggak usah anak kecil udah bisa buka YouTube. Apa mikir? Masih seperti itu terus? Tega, ya silakan. Itu ya kembali kalau dalam cerita perjuangan, golonganmu itu sebagai apa? Indonesia merdeka ini karena satu perjuangan bangsa, ya kan? Bukan perjuangan para pengacau, pengkhianat yang tidak berbuat apa-apa, yang merusak tatanan negara kita. Dunia sulap sudah bagus, tertata dengan kompetisi, sangat kreatif. Entah itu hasilnya mau bagus mau enggak, tapi kompetisi itu sudah sangat bagus. Ya, bisa berdampak ekonomi pada pesulapnya, ya kan, pada pedagangnya, tukang toko-toko alat sulap, ya kan, bisa renyah diterima, bisa buat motivasi belajar. Tapi jangan gitu dong. Jadi secara pribadi, tidak atas nama siapa-siapa, dan saya bukan siapa-siapa, saya sangat menyesal, sangat-sangat sangat-sangat menyesal, dan saya sangat akan tidak menghargai para pembongkar sulap. Walaupun kamu tahu mereka kenal saya kenal dia, saya nggak peduli. Kembalilah dengan moral berkesenian, moral kebangsaan, moral kebersamaan, moral kemanusiaan, moral menghargai profesi. Ya, masalah duit jangan takut lapar. Gua nggak ada kerjaan, gua tetap makan. Apa? Gitu ya. Sekali lagi, saya sangat tidak setuju. Saya sangat menentang. Pengennya mencaci, tapi tidak saya lakukan. Jadi saya hanya mengharapkan, sudahilah membongkar sulap, karena itu duniamu. Jangan kau hancurkan duniamu. Yang bangun banyak orang. Kamu sekarang bisa seperti itu karena kan sulap membumi. Mosok potong kompas. Jangan. Udah.
Saya hanya pengen kembalilah kepada diri kalian masing-masing. Jangan dicengkeram oleh kerakusan sehingga berbuat sesuatu yang menghancurkan satu dunia. Ini dibangun tahunan loh, nggak sebentar. Pertaruhannya banyak, perdebatannya banyak, tidak membanggakan, guys, bro, tidak, memalukan. Cintailah bangsa ini, cintailah, sayangilah semua orang. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan di sini bisa membuat kalian menjadi diri kalian sendiri, bukan diri kalian yang akan menghancurkan banyak orang. Itu. Salam keajaiban.